Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Pada ruang kolaborasi modul 1.1 kami akan membahas tentang menemu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, izinkan kami kelompok mandiri untuk menampilkan yel-yel kebanggaan kami pada kesempatan diskusi kali ini. Selamat menyaksikan. Inilah kami kelompok mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berdedikasi tinggi dan bernalar kritis. Inilah kami kelompok mandiri. Bersama ciptakan generasi mandiri, bersama Marta Penny, Asri Arumsari, Nur Hidayati, Rudiansyah, dan Relius Manita. Ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan menjelaskan kekuatan konteks sosial kultural yang ada di Ogan Ilir yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada banyak sekali sosial kultural yang ada di Ogan Ilir ini. Namun kami akan mengambil 2 di antaranya. Yang pertama, tradisi urunan atau gotong royong baik pada acara pernikahan, khitanan, tasyakuran ataupun tertimpa musibah. Dan yang kedua, pembiasaan 5S masyarakat Ogan Ilir yang dilakukan secara turun-temurun. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama mengenal tradisi urunan atau gotong royong. Tradisi urunan atau gotong royong adalah salah satu kebiasaan gotong royong yang ada dalam masyarakat Ogan Ilir, di mana kegiatan ini dilakukan pada acara hajatan pernikahan, khitanan, tasyakuran, serta tertimpa musibah. Masyarakat ada yang membawa ayam, gula, beras, nanas, kelapa, dan lain-lain sebagai bentuk sumbangsi mereka pada keluarga yang sedang mengadakan hajatan ataupun tertimpa musibah. Kegiatan ini merupakan satu fungsi masyarakat untuk mempertahankan budayanya dalam lingkungan dusun atau desa. Dalam perspektif itu, aktivitas seseorang dalam sistem gotong royong menjadi kunci yang sangat penting dalam mengembangkan diri. Selanjutnya, kita akan mengenal pembiasaan 5S masyarakat Ogan Ilir. Seperti yang kita ketahui, 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pembiasaan 5S yang turun-temurun adalah salah satu ciri khas masyarakat Ogan Ilir yang sudah sejak lama menjadi pembiasaan baik bagi masyarakatnya, di mana mereka saling menyapa dan tersenyum satu sama lain saat mereka bertemu dan berkomunikasi. Orang yang lebih muda akan mencium tangan orang yang lebih tua sebagai bentuk salam kehormatan, serta sikap sopan santun kapanpun dan dimanapun mereka berada selalu menjadi teladan yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat di Ogan Ilir. Dalam perspektif itu, aktivitas seorang dalam pembiasaan 5S menjadi sangat penting dalam mengembangkan diri. Tahukah kamu, cara hidup masyarakat di setiap tempat itu berbeda, maka budaya yang dihasilkan juga berbeda. Dalam hal ini, itulah alasan mengapa budaya di Indonesia beraneka ragam atau bermacam-macam. Di Indonesia, bentuk-bentuk budaya yang sangat mudah dilihat adalah suku, bahasa, kemudian rumah adat, lagu adat, baju adat, permainan tradisional, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda.
Yang pertama, tradisi urunan atau gotong royong. Dengan mempelajari tradisi urunan atau gotong royong masyarakat Ogan Ilir, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan budaya tradisional tersebut kepada anak didik. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat bagus untuk menstimulus agar anak didik peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan, serta menumbuhkan empati anak didik dan nilai religius. Yang kedua, pembiasaan 5S. Dengan mengadopsi pembiasaan 5S yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Ogan Ilir, kita sebagai pendidik dapat memberikan teladan kepada peserta didik sebagai stimulus karakter sopan santun, lemah lembut dalam berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, berakhlak mulia terhadap sesama. Pembahasan kita yang terakhir yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami sepakati bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu anak menebalkan garis-garis samar yang ada pada dirinya untuk menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, sikap peduli sesama merupakan satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami petik untuk kami terapkan di kelas atau sekolah sesuai konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Dari ketiga poin yang sudah kita bahas pada diskusi kita kali ini, maka kami simpulkan bahwa Kabupaten Ogan Ilir memiliki beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang dilestarikan secara turun-temurun. Ada banyak kekuatan konteks sosial kultural di Ogan Ilir yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun kami mengangkat dua diantaranya, yaitu tradisi urunan atau gotong royong dan pembiasaan 5S. Tradisi urunan atau gotong royong adalah salah satu kebiasaan gotong royong yang ada dalam masyarakat Ogan Ilir, di mana kegiatan ini dilakukan pada saat ada acara hajatan pernikahan, khitanan, tasyakuran, serta tertimpa musibah. Masyarakat ada yang membawa buah tangan seperti ayam, gula, beras, nanas, kelapa, dan lain-lain sebagai bentuk sumbangsi mereka pada keluarga yang sedang mengadakan hajatan atau tertimpa musibah. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan tidak bersifat hutang piutang. Selanjutnya, pembiasaan 5S yang turun-temurun adalah salah satu ciri khas masyarakat Ogan Ilir yang sudah sejak lama menjadi pembiasaan baik bagi masyarakatnya, di mana masyarakat saling menyapa dan tersenyum ramah satu sama lain saat mereka bertemu dan berkomunikasi. Orang yang lebih muda akan mencium tangan orang yang lebih tua sebagai bentuk salam penghormatan, serta sikap sopan santun kapanpun dan dimanapun mereka berada selalu menjadi teladan yang telah dilakukan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Ogan Ilir. Dengan mempelajari tradisi urunan atau gotong royong masyarakat Ogan Ilir, kita sebagai pendidik dapat mengenalkan budaya tradisional tersebut kepada anak didik. Di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, kearifan budaya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat bagus untuk menstimulus anak didik agar peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan, serta menumbuhkan empati anak didik dan nilai religius. Sebagai contoh, siswa diajak gotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Siswa gotong royong mempersiapkan kegiatan upacara bendera, senam pagi, dan Jumat religi, serta proyek P5, kemudian menjenguk teman sekolah yang sedang tertimpa musibah, dan lain-lain. Dengan mengadopsi pembiasaan 5S yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Ogan Ilir, kita sebagai pendidik dapat memberikan teladan kepada peserta didik sehingga menstimulus karakter sopan santun, lemah lembut dalam berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan, suka menolong, berakhlak mulia terhadap sesama. Contoh kegiatannya yaitu siswa menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu dengan guru dan teman, bersikap ramah dan sopan santun di sekolah maupun di masyarakat. Demikianlah materi diskusi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.